Assalamualaikum apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Teman makan ketupat lebaran selain rendang, opor, menu yang lain juga. Menurutku menu dasar terpenting teman makan ketupat adalah menu ini. Yang rasanya sedepol, creamy, gurih, wangi, pokoknya bikin nagih. Insya Allah teman-teman akan suka banget setelah mencoba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging tetelan sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya tetelannya saya akan rebus terlebih dahulu. Masak air secukupnya, setelah mendidih masukkan daging tetelannya. Aduk merata supaya semua daging terkena air, kemudian rebus daging sebentar aja. Kurang lebih 10 atau 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Ini untuk rebusan pertama yang nanti saya akan buang airnya. Fungsinya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, kemudian angkat daging dan tiriskan dan buang airnya. Selanjutnya rebus daging tetelan kembali dengan air yang baru secukupnya. Tambahkan garam setengah sendok makan. Jahe yang sudah dipotong tipis-tipis secukupnya untuk menghilangkan amisnya. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Rebus kurang lebih 25 menit dihitung dari knop presto berdesis seperti ini. Untuk merebus pakai panci biasa, rebus kurang lebih sampai 1 jam. Atau pakai metode apapun, yang penting dagingnya menjadi empuk ya. Sambil presto tetelan, saya akan siapkan untuk bahan yang lain. Labu siam 1 buah seberat 550 gram. Buang makalnya sedikit, kemudian belah. Setelahnya gosok-gosok seperti ini untuk mengeluarkan getahnya. Setelah digosok-gosok beberapa saat sampai mengeluarkan getahnya seperti ini. Kemudian terlebih dahulu getahnya saya bersihkan menggunakan tisu supaya getahnya tidak menempel di tangan saat mengupas labu. Kupas labu tipis-tipis sampai bersih. Setelah labu dikupas sampai bersih, kemudian potong-potong labu saya potong memanjang korek api. Selanjutnya saya pakaiin wortel juga sebanyak 200 gram yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Sama untuk wortelnya saya potong memanjang korek api ya. Atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua wortel dipotong-potong, tempatkan di wadah. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian untuk labunya, tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian remas-remas sampai labu menjadi lentur. Setelah labu menjadi lemas atau lentur seperti ini, cuci labu sampai bersih, sampai tidak asin lagi. Kemudian kembali ke tetelan yang tadi kita presto. Ini udah di presto kurang lebih 25 menit. Matikan kompor. Setelah knop presto berhenti berputar, buang uapnya sampai habis supaya nanti pas kita buka tutup presto aman ya. Setelah uap benar-benar habis, buka tutup presto. Ini dagingnya sudah matang dan empuk. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang merah kurang lebih 12 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang putih 10 siung. Cabai merah besar 6 buah yang sudah dibuang bijinya supaya tidak terlalu pedas. Boleh diganti dengan cabai merah keriting. Kemiri 5 butir. Ketumbar butiran 1,5 sendok teh penuh. Boleh pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit atau secukupnya, bisa diganti dengan air. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai cobek, haluskan sampai benar-benar halus. Oh ya, ini udang ebinya sengaja saya masukkan menyusut. Setelah bumbu di blender sebentar, menyusut dan ebi bisa masuk. Udang ebi sebanyak 2 sendok makan yang sudah diseduh dengan air panas sebentar. Kemudian haluskan kembali sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halus, tidak perlu menambahkan minyak karena waktu memblendernya sudah memberi minyak ya. Tumis sekalian untuk rempah aromatiknya, diantaranya daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu dirasa benar-benar matang dan tanak, kemudian masukkan air kaldu atau air bekas rebusan daging yang kedua ya teman-teman, sebanyak kurang lebih 2 liter. Dan masukkan juga tetelannya, labu, wortel, seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml, boleh pakai santan segar. Itu lebih bagus. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Kemudian masak sampai wortel dan labu matang, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah.
Setelah labu dan wortel dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sayur ketupat labu tetelan versi Mama Ryan yang rasanya sedepol, creamy, gurih banget, wangi. Auto keluarga akan memuji kalau teman-teman menggunakan resep ini. Dijamin insya Allah teman-teman akan suka banget dan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.